Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Andrea Clinical Hypnotherapy. Apa sih yang ada dalam pikiran kalian tentang hipnoterapi itu? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar channelnya semakin berkembang dan bermanfaat. Hipnoterapi itu dihipnotis lalu untuk membuka aib kita sendiri, seperti yang banyak orang lihat di TV-TV. No. Itu hanya hypnostate buat hiburan saja. Karena saat kita dalam kondisi hipnosis atau rileks, kita masih punya kendali atas diri. Jadi kita mau menjawab jujur atau tidak, tetap kita yang punya kendali atas diri. Hipnoterapi itu jadi lupa nama atau lupa angka. No. Itu hanya hypnostate buat hiburan saja. Karena dalam beberapa menit kemudian kita akan ingat kembali seperti sedia kala. Dalam hipnoterapi, pikiran manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu berfungsi untuk menganalisa, bikin planning, hitung untung rugi. Pokoknya pikiran yang pinter banget. Tapi dia itu kekuatannya hanya 12% saja. 88% kita adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ada yang berfungsi untuk mengendalikan kerja organ tubuh kita, seperti jantung berdetak, darah mengalir, dan sebagainya. Pikiran bawah sadar juga berfungsi untuk merekam dan menyimpan segala pengalaman hidup kita dari kita nol dalam janin sampai kita dewasa. Yang direkam dan disimpan di pikiran bawah sadar bukan hanya pengalamannya saja, tapi beserta dengan emosi yang terkait, seperti marah, benci, dendam, cinta, semua direkam dan disimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Pengalaman dan emosi yang terjadi dalam hidup akan melahirkan bagian-bagian diri. Kalau kita punya banyak pengalaman hidup yang buruk dan emosi negatif yang banyak, kita akan punya bagian-bagian diri yang negatif yang banyak, yang disebut dengan blok mental. Contoh misalnya, tadinya dia tidak takut anjing. Waktu SMP dia digigit anjing sampai takut gemetaran. Sejak saat itu lahirlah bagian diri yang takut anjing. Tadinya sebelum digigit tidak takut, ketemu anjing biasa saja. Semenjak kejadian itu, sejak lahirnya bagian diri itu, sampai kapanpun kalau dia ketemu anjing, reaksinya akan berlebihan. Kalau dalam kehidupan Anda punya banyak ketakutan, minder, stres, kekhawatiran, depresi, atau yang lainnya, itu tandanya di pikiran bawah sadar Anda ada bagian-bagian diri itu. Berita buruknya, pikiran bawah sadar hanya punya fungsi untuk menyimpan. Dia tidak punya fungsi untuk melepas. Dan kalau kita dikendalikan oleh bagian-bagian diri yang negatif ini, maka 88% kita seumur hidup akan dikendalikan oleh bagian-bagian yang negatif. Seumur hidup kalau bagian-bagian negatif ini tidak dilepaskan, maka seumur hidup Anda akan dikendalikan oleh bagian-bagian negatif ini. Karena kekuatan dia 88%. Dengan hipnoterapi, kita akan membantu mengeluarkan emosi-emosi negatif itu yang ada di pikiran bawah sadar kita dan mengeluarkan kebijaksanaan yang memang sudah ada di dalam hati kita, batin kita, atau pikiran bawah sadar kita. Dengan kebijaksanaan itu, maka kita bisa keluar dari masalah kita. Setelah emosi negatif itu dikeluarkan dari pikiran bawah sadar kita, tubuh kita akan lebih sehat,
hidup lebih bahagia dan lebih sukses. Hipnoterapi itu aman tanpa efek samping. Saat dilakukan hipnoterapi, kita dalam kondisi sadar, tidak pingsan, tidak tidur. Telinga saja masih bisa dengar suara-suara yang ada di sekitar. Jadi benar-benar aman. Sekian dari saya. Terima kasih.